Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali di kajian yang membahas sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuka, marilah kita sama-sama sebagaimana kita sudah komit dari awal bahwa kita ini mau belajar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Dan kita sudah komit bahwa dari pelajaran kita ketika usul salasah bahwa Nabi Muhammad SAW bila memberi kabar atau memberikan perintah, kita wajib taati. Dan bila Nabi Muhammad SAW melarang, maka wajib kita jauhi. Dan sebagaimana kita belajar sholat di sini teman-teman, kita wajib mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW ibadah sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Bila kita temukan di khalayak ramai, kalau misalnya terjadi perbedaan-perbedaan yang tidak sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita mesti rela dan kita siap komit dan kita siap berjanji kepada diri kita untuk meninggalkannya. Kenapa kita tinggalkan? Karena manusia yang terbaik, yang termulia, yang mampu mengerjakan ibadah salat terbaik di muka bumi adalah Nabi Muhammad SAW. Dan bila kita ingin dikatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib mengikuti semua amalan-amalan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sholat adalah ibadah yang paling mulia, yang paling agung di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada contoh suri tauladan yang lebih baik kecuali yang kita dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin ke depannya kita akan membahas beberapa hal. Ya mungkin hal-hal tersebut bisa berbeda dengan apa yang terjadi di khalayak ramai, yang terjadi di masyarakat kita. Dan kita harus ikhlas, dan harus ridho, dan harus siap untuk menerima jika memang apa yang didatangkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, maka kita wajib meninggalkan apa yang ada di khalayak ramai, walaupun semua orang melakukan seperti itu. Karena kita beribadah bersumberkan dari Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Bukan katanya si ini, bukan katanya si itu. Begitu teman-teman. Ya, ini sebagai heads up aja. Biar nanti kalau misalnya kita mulai pembahasan, oh si ini begini kok, si ini begitu, semuanya rata-rata begini. Nah, itu udah mulai bahaya tuh. Padahal kita temukan dari Al-Quran dan hadis, ternyata tidak seperti itu teman-teman. Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sampai di pembahasan sholat di atas mimbar. Sekarang kita melanjutkan pembahasan di halaman 36 dari kitab kita, Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW, kompilasi 3 ulama besar. Di halaman 36, diwajibnya sholat dengan menghadap dan mendekatkan ke arah sutroh. Apa sutroh? Sutroh adalah pembatas. Coba kita, Isam udah siap? Ayo Isam, bismillah. Wajibnya sholat dengan menghadap dan mendekat ke arah sutroh. 17. Wajib melaksanakan sholat dengan menghadap ke sutroh, baik di masjid ataupun selainnya. Sama saja antara masjid besar ataupun kecil, berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad SAW.
Janganlah engkau salat melainkan dengan menghadap sutra, dan janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu. Jika orang itu enggan, maka perangilah ia, karena ia bersama syaitan. Sebentar. Nah, yang ke-17. Wajib melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah sutroh. Nah lo, apa nih sutroh? Modelnya kayak apa nih sutroh ya? Sutroh apakah pakaian sutra? Bukan teman-teman. Sutroh itu adalah pembatas. Pembatas yang digunakan sebagai yang membatasi antara posisi dia sujud dengan wilayah lain. Di sini dihukumi wajib, tapi nanti kita lanjutkan dengan penjelasannya lebih detail. Sutroh wajib digunakan gini, kita wajib menghadap ke sutroh baik di masjid ataupun selainnya, baik di masjid besar ataupun di masjid kecil, berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad SAW. Nih, jadi dari hadis yang ini diambil keumumannya. Janganlah engkau sholat melainkan dengan menghadap sutroh. Nah, kalau dibilang janganlah engkau, berarti keumumannya janganlah ada sholat yang tanpa menggunakan sutroh. Nah, itu kaidah usul fikihnya tuh, keumumannya di situ tuh. Dan janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu. Nah, itu juga umum tuh. Jadi siapapun nggak boleh lewat, ya kan? Dan jika orang tersebut enggan, maka perangilah ia, karena ia bersama syaitan. Nah, jadi kalau misalnya udah dilarang, masih nggak mau, tahan sampai 3 kali. Kalau masih itu, ya nanti deh dikasih kaedah-kaedah gimana caranya sih, bukan perangi dipukulin ya, nanti salah paham lagi. Baik Sam, yang dibaca nomor 18 dan 19 Sam. 18. Wajibnya mendekat ke sutra berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 19. Jarak antara tempat sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dinding yang dijadikan sutra oleh beliau kurang lebih cukup dapat dilewati oleh seekor anak kambing. Barang siapa yang melaksanakannya, berarti ia telah melakukan hal yang wajib dan hal mendekat ke sutra atau pembatas. Baik. Wajib tadi ya, dari keumuman, maka wajib mendekat ke sutra berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Tapi teman-teman, ternyata Nabi Muhammad SAW pernah mengimami dari hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengimami di Mina tanpa ada dinding, tanpa ada pembatas, tanpa ada sutra. Nah, berarti kalau pernah Nabi Muhammad SAW mengimami juga tanpa sutra, maka hukumnya berubah menjadi sunnah, ya. Jadi hukumnya sunnah. Lebih bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan sebenarnya boleh. Tapi kalau lebih baik kita kerjakan gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang mengistilahkan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Akhirnya orang mengambil hukum nggak apa-apa, udah akhirnya sunnah semua ditinggalkan, rugi kita. Jadi kita coba rubah sedikit lah buat kita aja nih, buat pribadi, bukannya buat jadi hukum baru, bukan ya. Jadi kalau misalnya sunnah lebih baik kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan kita rugi. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakannya. Lalu di sini dikatakan, jadi udah paham ya hukum sutra itu sunnah. Jarak antara tempat sujud Rasulullah SAW dengan dinding yang dijadikan sutra oleh beliau kurang lebih cukup untuk dilewati seekor anak kambing. Mungkin anak kambing sekitar 30 cm atau 50 cm ya, nggak terlalu besar gitu. Barang siapa yang melaksanakannya berarti ia telah melakukan hal yang wajib dalam mendekat ke sutroh atau pembatas. Nah, sutroh itu apa sih? Masih bingung kan? Nah, nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ana coba share gambar sutroh ya. Kelihatan nggak, Sam? Belum ya? Hmm?
Nggak kelihatan? Kalau ini kelihatan? Ini kelihatan nggak? Iya. Kalau lihat di gambar yang sebelah kiri, ini nggak tahu nih ada masalah apa nih, screen sharingnya pause gitu katanya dia. Kalau misalnya lihat yang sebelah kiri, nah itu sutro tuh, ya. Zoom aja. Ini yang gambar yang sebelah kiri yang kuning. Jadi orang sholat menghadap ke tiang. Nah, menghadap ke tiang ini maka dikatakan dia menghadap sutro tuh, menghadap tiang atau dinding, ya. Tapi kalau kita bisa lihat juga, kadang di masjid-masjid ada yang di sebelahnya tuh, yang apa? Yang ada gambar kayu, yang nomor 2 ya. Isam lihat Sam nomor 2 Sam. Ada kayu, ada gambarnya orang buat sholat. Nah, sebenarnya tidak ada dari para sahabat bahwa mereka membuat pembatas-pembatas dari kayu seperti ini untuk sholat gitu. Karena ditakutkan perbuatan membuat pembatas-pembatas dari kayu ini sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan dalam agama, dan sesungguhnya syariat Islam itu mudah. Karena mudah, makanya kita tidak boleh tidak boleh bermudah-mudah dalam tidak boleh mempersulit diri dalam beribadah karena syariat itu mudah. Yang ini yang gambar kayu ini yang ada orang lagi kayunya itu yang backgroundnya sejadah biru ya. Jadi kalau misalnya nggak ada papan kayu seperti itu, dekatilah dinding atau dekatilah punggung orang yang sedang sholat, dan itu yang akan menjadi sutroh kalian sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Boleh Sam dibaca lagi Sam yang nomor 20 Sam. 20. Ukuran sutro harus lebih tinggi dari tanah sekitar 1 jengkal atau 2 jengkal. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah seorang di antara kalian telah meletakkan di depannya benda atau barang setinggi kayu yang berada di bagian pelana unta, maka kerjakanlah sholat. Setelah itu janganlah ia pedulikan orang yang lewat di belakang benda tersebut. Baik. Nggak tahu. Baik, jadi ukuran sutro ya harus lebih tinggi dari tanah, ya. Jadi dikatakan tadi ukuran sutro harus lebih tinggi dari tanah sekitar 1 atau 2 jengkal. Ini 1, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, jika salah seorang di antara kalian meletakkan di depannya benda atau barang setinggi kayu yang berada di belakang pelana unta, maka kerjakanlah sholat. Setelah itu janganlah ia pedulikan orang yang lewat di belakang benda tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang lewat di depannya sutro, maksudnya di luar sutrohnya ya, jadi antara dia sama sutro, lalu di luarnya sutro. Nah itu yang makanya harus dia jalan lewat di luar situ boleh. Lalu yang nomor 2, dan ini teman-teman. Jadi kalau jadi kan tadi udah lihat gambar sutro kan ya? Coba Anda tunjukin lagi gambar sutro. Mana ya? Ini yang nomor 2 nih, kelihatan ya nomor 2 ya. Nah, yang nomor 2 nih. Ini contoh sutro yang dibuat-buat oleh orang. Sebenarnya nggak perlu seperti ini, pakai tiang atau punggung orang aja boleh. Dan jika orang itu jalan di belakangnya sutro, di luarnya sisi sutro, bukan di dalamnya, maka itu dihukumi nggak apa-apa. Kok nggak bisa kelihatan ya?
Mungkin harus dipindahin ke PDF kali ya, biar jadi kelihatan. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di nomor 3 itu ada orang kalau misalnya lagi mau, jika ada yang lewat, nah antara dia sama sutronya ini kebetulan sutronya tasnya ya. Nah jadi bila tasnya itu jadi pembatasnya, maka orang yang lewat di antaranya dia tuh harus ditahan. Dan lalu kalau kita lihat di nomor yang, dan kadang kita lihat nih yang di nomor 2 ini, kalau misalnya sutronya bentuknya seperti yang dibuat oleh orang-orang ini, teman-teman nanti orang yang awam tuh bakal bilang begini nih, orang zaman sekarang sholatnya lain ya, sholatnya pakai batu nisan di depannya gitu, karena kan bentuknya gitu tuh, ada ininya, ada buletannya, ada ininya, bahkan sampai dibilang, wah ini orang zaman sekarang sholatnya di menghadap batu nisan katanya. Terus nanti kalau misalnya itu ada yang muter gitu ngeliatin mana nih, nisannya ada namanya nggak, jangan-jangan nisannya ada namanya lagi. Nah itu, karena kalau nggak belajar gitu, bahayanya di situ teman-teman. Yang nomor 21, Sam, boleh dibaca Sam, nomor 21 Sam? Satu, menghadap ke sutra secara langsung. Karena inilah yang nampak dari perintah Nabi Muhammad SAW, yaitu agar mengerjakan salat menghadap sutra. Sedangkan bergeser sedikit ke kanan atau ke kiri dan tidak menghadap sutra secara langsung adalah perkara yang tidak ada dasarnya. Nah, menghadap ke sutra secara langsung, karena inilah yang nampak. Nah, perintahnya kan menghadap ke sutra tuh, yaitu mengerjakan sholat dengan menghadap sutra. Sedangkan bergeser ke kiri ke kanan dan tidak menghadap sutra secara langsung adalah perkara yang tidak ada dasarnya. Jadi kalau misalnya kita udah sholat, ada sutra, terus sutronya geser misalnya ya, kalau misalnya sutronya geser, misalnya kita sutronya punggung orang, atau orang yang sedang sholat. Kita sholat nih di belakangnya, ternyata dia jalan. Kalau misalnya ke sutra berikutnya dekat dengan langkah ringan, misalnya 1 atau 2 langkah ringan, kita boleh mendekat, misalnya mendekati ke tembok, mendekati ke dinding atau ke tiang gitu, atau mendekati ke orang yang sedang sholat lainnya di depan kita atau di samping kita. Tapi jika yang kita mau dekati sutronya jauh dan itu langkahnya berat, maka itu nggak bisa kita kerjakan seperti itu, dan kita udah sholat di situ aja gitu. Karena nanti perbuatan kita menjadi sia-sia. Dan sedikit penjelasan nih yang di poin 39 nih. Ya, sutra itu ya ini kayu dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, itu sutranya merupakan kayu yang diletakkan di bagian belakang unta tunggangan. Fungsinya mirip dengan tali kelana pada kuda. Jadi isyaratnya bahwasanya sekedar garis di tanah tidaklah cukup untuk menjadi sutra. Dan hadis ini meriwayatkan bolehnya adalah hadis yang doif. Doif itu artinya lemah. Jadi kalau cuma sutra, nggak apa-apa, sutranya ujung sejadahnya, atau sutranya cuma pakai batas marmernya atau batas ubinnya, nggak bisa. Sutra itu harus sesuatu yang lebih tinggi, sejengkal 2 jengkal. Nggak boleh yang cuma sekedar batas ubin atau ujung karpet atau ujung sajadah. Ya, jadi udah paham ya kalau sutra itu seperti itu. Lalu apa sih hikmah disyariatkannya sutra? Sutra itu ada hikmahnya. Pertama, dapat menutup kekurangan sholat seseorang atau melindunginya dari tidak batal apabila ada orang yang lewat di depannya. Biar wanita balik, nanti ada penjelasannya. Apakah mungkin kalau orang lewat di depan kita, sholat kita menjadi batal? Mungkin teman-teman. Siapa yang lewat? Sebentar, nanti dijelaskan. Pertama, menutupi kekurangan atau mencegah kemungkinan batal. Kedua, dapat menutup pandangan orang yang lagi sholat. Jadi dia bisa, kalau orang yang pandangannya tajam tuh dia bisa ngelihat tulisan apa secara macam detail. Jadi kalau dia ada sutra itu, dia khusus mencukupi dirinya untuk pandangannya hanya ke bawah gitu. Yang ketiga, demi mencontoh perintah Nabi Muhammad SAW dan meneladani petunjuk beliau. Karena kita tahu, seperti yang perjanjian kita di awal tadi ya, bahwa ajaran beliau Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang terbaik. Jadi karena jadi sekarang udah bisa jelasin nih apa sih hikmah disyariatkannya sutra itu. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan seperti di atas tadi.
Seperti yang disebutkan sebelumnya ya. Lanjut Sam, yang nomor 22 Sam. 22. Boleh pula orang yang sholat dengan menghadap tongkat yang ditancapkan di tanah atau yang semisalnya, atau dengan menghadap pohon atau tiang, atau menghadap istrinya yang sedang berbaring di atas tempat tidur dengan berselimut, atau dengan menghadap binatang tunggangan walaupun seekor unta. Baik. Ya. Nah, selain dengan tongkat yang ditancapkan di tanah, jadi kalau zaman Nabi Muhammad SAW dulu kalau sholat kan masjidnya juga masih belum di marmer atau apa, jadi bisa ditancapkan tongkat di tanah atau semisalnya. Atau bisa juga menghadap pohon atau tiang atau pagar atau menghadap istrinya yang sedang berbaring di atas tempat tidur dengan berselimut. Jadi istrinya di tempat tidur, kitanya di tanah ya. Bukannya kita di atas tempat tidur juga, istrinya di atas tempat tidur juga kita sholatin. Bukan juga istrinya tidur di lantai, terus kita di depannya tidurin sholat di depan istri kita juga enggak. Dan berselimut ya, karena bila tidak berselimut maka bisa mengurangi kehusuannya. Atau bisa juga dengan menghadap binatang tunggangan, walaupun seekor unta. Binatang tunggangan ya, binatang tunggangan itu bisa kuda, bisa unta, bisa keledai, bisa mobil tuh. Jadi mobil bisa jadi sutra, motor bisa jadi sutra juga. Pokoknya apapun yang lebih tinggi dari sejengkal 2 jengkal. Bisa tas kalau tasnya agak tinggi gitu, ya. Atau apalagi bisa kalau di masjid ada kotak apa tuh? Kotak amal ya. Kotak amal bisa juga. Terus tas gitu. Atau anaknya suruh duduk di depannya bisa juga seperti itu.